pemilu 2024 yang dimana Prabowo menang, semuanya aman, tenang, dan damai. Bandingkan dengan pemilu tahun 2019 di saat Prabowo kalah, rusuh. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya siapa yang nggak siap kalah? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pemilu 2024 yang dimana Prabowo menang, semuanya aman, tenang, dan damai. Bandingkan dengan pemilu tahun 2019 di saat Prabowo kalah, rusuh. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya siapa yang nggak siap kalah? Memang ya, di pemilu tahun ini kan Prabowo sudah dinyatakan menang. Dari hasil gugatan di MK yang kemudian ditolak seluruhnya, kemudian kemarin KPU juga sudah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu 2024 dan layak untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden nanti di 20 Oktober 2024. Nah, ini kemudian ketika Prabowo Gibran ini sudah dinyatakan pemenang oleh KPU dan akan dilantik. Coba kita lihat sekarang. Suasana sangat-sangat amat kondusif, tidak ada gangguan yang berarti. Meskipun kemarin ketika gugatan di MK ada sedikit demo. Kemudian juga ada sedikit bentrok antara pendukung Anies Baswedan dan juga pendukung Prabowo Subianto yang sebetulnya dulu mereka ini satu kubu. Nah, sekarang mereka terjadi bentrok. Nah, memang sebagian pendukung Prabowo Subianto ini beralih mendukung Anies Baswedan, tapi juga ada beberapa yang tetap. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa ketika Prabowo menang di tahun 2024 ini, kondisinya ini tidak ada gangguan yang berarti, aman-aman saja. Meskipun ada sedikit demo, sedikit ada bentrok, tapi bisa diatasi. Bandingkan dengan pemilu tahun 2019. Ketika gugatan di MK itu kemudian ditolak, lalu kemudian tetap menetapkan Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilu, coba lihat yang terjadi. Terjadi demo besar-besaran, lalu terjadi bentrok, kontak fisik antara pendukung dengan aparat keamanan. Bahkan orang meninggal pada waktu itu, dan lebih dari 200 orang terluka. Nah, itu yang akhirnya membuat kita kan curiga sekarang. Jangan-jangan yang sebetulnya yang nggak terima kalah itu adalah mereka. Iya kan? Di saat mereka kalah, kemudian mereka ini bentrok. Mereka ini buat kerusuhan. Sementara sekarang ketika mereka menang, semuanya aman-aman saja. Meskipun nanti di tanggal 20 Mei katanya akan ada demo besar yang diinisiasi oleh Din Samsudin beberapa waktu yang lalu. Ya kita berharap semoga tidak terjadi konflik lagi, tidak terjadi perpecahan lagi seperti tahun 2019. Nah, tapi dengan keadaan yang seperti ini, pendukung 01 dan pendukung 03 ini yang kemudian dituduh tidak terima kalah. Mereka dibilang bahwa kita ini pendukung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dibilang tidak siap kalah. Kalau kalah, kalah aja. 16% aja mau menggugat dan sebagainya. Padahal kan setiap pasangan yang kalah dan pendukungnya itu kan di tahun-tahun sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya itu kan juga mengajukan gugatan bahwa ada terjadi dugaan kecurangan dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Tapi ketika kemarin kemudian MK menolak gugatan, lalu kemudian semuanya bisa menerima dengan legowo, ya sudah, memang sudah diputuskan, memang sudah ditetapkan, mau gimana lagi? Sudah MK ini sudah paling tertinggi levelnya dan kita tidak bisa merubah itu semua. Keputusannya sudah final. Meskipun kita semua meyakini ada kecurangan. Bahkan Hakim MK sendiri, 3 orang yang dissenting opinion, yakni Pak Saldi Isra, Bu Eni Nurbaningsih, dan juga Pak Arief Hidayat, mereka juga mengakui bahwa ada dugaan kecurangan. Pelibatan pengerahan aparat keamanan, lalu penggunaan bantuan sosial, itu kan diakui oleh mereka semua. Nah, meskipun ini pada akhirnya kalah, ya sudah nggak apa-apa, kita terima itu dengan legowo. Bahkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud kemarin selepas
putusan dari MK itu kemudian memberikan press conference. Mereka doorstop dengan para awak media, mengatakan selamat bertugas kepada Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden di 2024 sampai 2029. Sudah selesai semuanya, kita menerima dengan legowo. Kemudian sudah saatnya kita bersatu untuk Indonesia bangkit. Tapi kalau kita melihat, meskipun mereka sudah menerima semua kejadian seperti ini, yang tetap nggak terima siapa? KPU. Buktinya apa? Undangan yang disampaikan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud seolah-olah disengaja begitu, supaya waktunya mepet. Bahkan setengah hari sebelumnya, itu undangan baru nyampe. Sementara posisi Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak memungkinkan untuk datang ke penetapan di KPU. Sementara Anies dan Muhaimin ini datang. Nah, itulah yang kemudian akhirnya digoreng-goreng oleh beberapa pendukungnya bahwa dibilang Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sakit hati sehingga mereka tidak datang. Padahal kan faktanya nggak seperti itu. Nah, kalau kita melihat, kalau sesuai dengan kacamata saya, ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kemudian doorstop menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo dan juga Gibran, kalau bagi saya, ini sepertinya memang hanya ketika mereka ditanya oleh wartawan. Ya pragmatis saja, diterima, kemudian mengucapkan selamat, tapi pada kenyataannya mereka tidak mengakui ini sebuah kemenangan. Mereka tidak mengakui bahwa ini adalah pemilu yang jujur dan pemilu yang adil. Mereka masih tetap mengatakan bahwa ini adalah pemilu yang curang, meskipun sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah ditetapkan oleh KPU. Buktinya apa? Kalau kita melihat di media sosial Pak Ganjar dan Pak Mahfud, media sosial resminya, terutama di X atau di Twitter. Coba kalau kita lihat, di media sosialnya Pak Ganjar, di Twitternya Pak Ganjar, itu postingan terakhir adalah tanggal 18 April. Setelah itu, tidak ada postingan lagi. Dan tidak ada satupun ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sementara di postingan Pak Mahfud, itu terakhir adalah tanggal 22. Bertepatan dengan keputusan sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud? Memberikan ucapan selamat kepada Witan Sulaiman. Jadi, bagi Pak Mahfud, masih lebih penting mengucapkan selamat kepada Witan daripada Gibran. Ya memang, sehari sebelumnya, pada tanggal 21 malam, ini kan memang Timnas Indonesia U23 menang telak melawan Jordania dengan skor 4-1. Nah, ini kan yang kemudian membuat Indonesia lolos ke perempat final dan besok dini hari ini akan melawan Korea Selatan. Nah, itu yang kemudian membuat Pak Mahfud mengucapkan selamat kepada Witan dan kawan-kawan dan seluruh orang-orang PSSI. Ini adalah capaian yang luar biasa untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia ini U23 lolos di perempat final Piala Asia. Itu postingan terakhir Pak Mahfud. Jadi tidak ada postingan yang memberikan ucapan selamat kepada Prabowo, apalagi Gibran. Jadi, kalau menurut saya, di kacamata Pak Mahfud, lebih baik mengucapkan selamat kepada Witan daripada Gibran, lebih baik mengucapkan selamat kepada Tim Nasional Indonesia U23 yang sudah berjuang mati-matian untuk meraih hasil terbaik daripada mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu yang diraih dengan cara curang. Itu yang terjadi. Bisa dilihat postingan setidaknya sampai saya bikin video ini. Dari kedua orang ini, itu tidak ada ucapan selamat. Pak Ganjar terakhir posting tanggal 18 April, Pak Mahfud terakhir posting tanggal 22 April, dan itu ucapan selamat kepada Witan, bukan kepada Gibran. Nah, sekarang bagaimana sikap kita semua, terutama kita di Siwo TV, saya dan juga teman-teman lainnya? Ya, kita tetap akan memberikan opini kita. Kita akan menjadi oposisi. Kita akan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah berikutnya selama 5 tahun ke depan. Dan saya yakin pasti banyak sekali kebijakan-kebijakan yang patut untuk kita bahas. Karena kayaknya memang lebih enak untuk jadi oposisi. Itulah yang terjadi. Jadi selama 5 tahun ke depan, kita akan terbiasa melihat pemandangan di kantor-kantor instansi, bahkan di kantor Komnas HAM, di kantor KPU, foto presiden dan wakil presiden yang hasilnya, yang mereka menangkan dengan cara-cara yang
curang meskipun tidak terbukti, itu akan kita lihat secara biasa di 5 tahun ke depan. Nah, sekarang tugas kita adalah, sebagai masyarakat, kita adalah harus bisa mengkritisi kebijakan mereka. 5 tahun ke depan, kita harus bisa bersuara, kecuali nanti suara-suara kita dibungkam. Di sana nanti kita sudah tidak tahu lagi harus berbuat seperti apa. Yang jelas, selama kita masyarakat masih bisa bebas berpendapat, masih punya hak untuk beropini, kita akan terus melakukan itu semua. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk ucapan selamat yang nggak seharusnya. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ketahuan kan sekarang siapa yang takut kalah.